Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Baik, musta'idun lidars? Atau musta'id linaum? Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian serial akidah as-salaf. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan i'tiqad Abi Thawr rahimallahu ta'ala. Sahih? Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan salah satu akidah salaf al-sunnah wal jamaah, yaitu akidah Abi Thawr Ibrahim bin Khalid al-Kalbi al-Faqih rahimallahu ta'ala. Di i'tiqad ini cuma ada 4 pembahasan saja. Yang pertama masalah al-iman, masalah takdir, kemudian masalah Al-Quran kalamullah, dan masalah al-wa'id li ahlil kabair min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lewati 2 pembahasannya. Sahih? Baqiya isnan. Sahih wala? Sahih? Baik. Taib, kata Imam Abi Thawr rahimahullah ta'ala, wa sa'alta anis shalah khalfa man yaqul al-Qur'an makhlukun. Dan engkau bertanya tentang hukum salat di belakang orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kata Abu Thawr, fahadha kafirun biqaulihi. Orang itu kafir dengan ucapannya yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini sudah kita sering lewati dalam pembahasan akidah. Ini salah satu yang sangat ditekankan oleh para al-ulama. Ya, apalagi kalau kita ingat bagaimana perjuangan pengorbanan para ulama al-sunnah untuk tetap tegar menyampaikan akidah yang satu ini meskipun nyawa taruhannya. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Buaiti, muridnya Imam Asy-Syafi'i, rela disiksa oleh penguasa pada waktu itu hanya untuk mempertahankan Al-Quran kalamullah. Maka sesat kalau ada yang meremehkan pembahasan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi ini berkaitan dengan kalamullah, sifat Allah. Ini berkaitan dengan kitab suci kita. Wajib meyakininya dengan hak, keyakinan yang hak, yaitu Al-Quran kalamullah.
Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita coba sekedar murojaah lagi. Ada yang ingat enggak? Ya, ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sudah kita lewati akidah beliau, tapi jangan nyontek, ya. Kemudian ucapan Imam Bukhari itu saja. Yang masih ingat silakan jawab. Ucapan Sufyan Ats-Tsauri, ucapan Imam Bukhari tentang Al-Quran kalamullah. Apa ucapan mereka? Sekedar murojaah. Ya, siapa yang masih ingat? Taib, kum, jangan nyontek, jangan dibisikin. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, Al-Quran kalamullah wa makhluqin bada'a wa ilayhi ya'ud maqala fa hadha huwa kafirun. Ahsan. Qala Imam Bukhari rahimahullah wa al-Quran kalamullah wa makhluqin biqaulihi narafallahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan asy-syamsu wal qamara musakkhirati bi amrihi. Qala Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala bayyana Allah ta'ala Al-Khalqa. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, hati. Jazakumullah khair. Raji'u, ya, pelajaran-pelajaran akidah matan-matan yang sudah kita lewati, ya, selayaknya untuk tetap dimurajaah. Ya, bukunya tetap disimpan, ya, jangan dibuang, naudzubillah min dzalik. Taib, kata Sufyan Ats-Tsauri tadi, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Taib, kelas tadi kelas berapa yang terakhir jawab tadi? Pas tadi 7, 8, 9 so ya. Sekarang giliran yang 10. Jelaskan ma makna minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Kelas 10 dulu. Ma makna qauli Sufyan Ats-Tsauri wa ghairihi Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Taib, kemari biar kelihatan wajahnya. Ta'aluna. Ta'ab, ya jelis. Nah, yakfi. Munazzalun min indillah. Apa makna ya'ud ilahi yaumul qiyamah? Yurfa yaumul qiyamah. Taib. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Minhu bada, ay dari Allah lah berasal, ay Allah yang menurunkan. Makanya Al-Quran dibaca siapa saja, ditulis di mana saja, didengar oleh telinga siapa saja, dilihat oleh mata siapa saja, dihafalkan oleh dada manusia siapa saja, tetap dia kalam Allah. Karena kaidahnya al-kalam dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Itu penjelasan minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, dan kepada Allah lah akan kembali. Itu ada dua maknanya. Yang pertama tadi disampaikan, sebelum hari kiamat akan diangkat oleh Allah, ya, sehingga tidak terlihat lagi dalam mushaf ayat-ayat tersebut. Tidak ada lagi yang menghafal ayat-ayat tersebut. Ini makna yang pertama, rufi'ah ilallah. Yang kedua, wa ilayhi ya'ud ay yunsabu ilallah, sama dengan yang tadi. Ya, karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'ud kembali kepada Allah karena itu adalah sifat Allah. Nah, taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Abu Thur tadi, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Dan ini bukan ucapan beliau saja, ini ijma' salaf. Seperti yang sudah kita sampaikan, Imam Al-Lalikai, ya, dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya, menyebutkan lebih dari 500 ulama. Bahkan kata beliau, kalau aku tambahkan lebih dari ribuan yang mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Cuma ini kaidah secara umum atau yang disebut dengan at-takfir an-mutlak, at-takfir al-am, pengkafiran secara mutlak,
Artinya yang mengatakan demikian secara umum bisa dikatakan kafir, namun personnya, individunya ini butuh syurutut takfir al-muayyan. Butuh syarat-syarat pengkafiran secara individu. Tidak boleh gegabah langsung dikafirkan. Contohnya Imam Ahmad, beliau tidak mengkafirkan Al-Ma'mun Al-Khalifah yang mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Mu'tasim, Al-Wasik. Bahkan mereka memenjarakan yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Karena sekali lagi, bedakan antara at-takfir al-mutlaq dengan at-takfir al-muayyan. Ya, sekali lagi ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan ahli al-bid'ah yang gegabah suka mengkafirkan individu, terutama dari kalangan al-khawarij. Kemudian kata beliau, la yusalla khalfahu. Kalau dia divonis kafir oleh para ulama, haram salat di belakangnya. Ya, sebagaimana ungkapan Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. La ubali sallaitu khalfal Yahudi awin Nasrani. Am sallaitu khalfar Rafidi awil Jahmi. Aku tidak membedakan antara salat di belakang orang Yahudi Nasara atau aku salat di belakang pengikut kelompok Syiah Rafidah, pengikut kelompok Jahmiyah, yaitu ini yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, ini sekali lagi hukum secara umum. Person-personnya butuh perincian terlebih lanjut. Ya, paling tidak ini berkaitan dengan yang kita sudah bahas pada saat yang lalu. Hukum sholat di belakang ahlil bid'ah. Ya. Kalau seandainya tidak bisa dikafirkan, minimal dia pelaku bid'ah, sesat. Ya, sekarang kelas yang ke-12. Apa hukum sholat di belakang ahlil bid'ah? Dan apa dalilnya atau riwayat dari salafnya? Taib kelas 12. Masa kelas dengan adik-adik kelasnya yang sudah menjawab tadi. 6. Mana yang kelas 12? Ada atau enggak hadir? Adik kelasnya sudah dapat semua tadi. Atau mengalah? Mengalah karena kalah atau? 6. Fahimtum as-soal? Apa hukumnya salat di belakang ahlil bid'ah? Dan siapa salafnya? Atau apa dalilnya? 6. Kelas 12. Nanti yang kelas 7 menjawab, antum malu loh. Antum, taib. Jazakallah khair. Jazakallah. Taib, fadhal. Langsung saja. Ya. Boleh salat belakangnya. Taib, ma huwa al-athar man salafuka. Apa? Ya, takriban sudah, enggak harus. Bil makna. Taib ahsan, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ya, sudah kita sampaikan mubtadi ada dua, bid'ah ya ada dua, yang mukafirah dan ghair mukafirah. Kalau bid'ahnya enggak sampai menjadikan dia kafir, ya maka kalau salat di belakangnya sah. Secara asal hukumnya sah. Salafnya siapa? Tadi dikatakan Utsman bin Affan. Beliau ketika ditanya oleh sebagian orang tentang imamul fitnah dari pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menjadi imam sebagai pengganti beliau, kata Utsman bin Affan, salli ma'ahum, silakan salat bersama mereka. In ahsanu fa ahsin ma'hum, jika mereka berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa in asa'u fasyanib isa'atahum, kalau mereka berbuat jelek, jauhi kejelekan mereka. Dan ini sudah kita sampaikan dalam kajian kitab Mu'amalatul Hukam. Ala kullin, kalaupun ada ulama yang melarang salat di belakang ahlil bid'ah, ini min babi zajr, ya memboikot ahlil bid'ah. Jangankan salat, ngomong ya bermajlis bersama mereka haram. Kecuali kalau ada apa? Tadi kemaslahatan. Tidak ada lagi salat kecuali di belakang mereka, maka sah salat di belakang ahli al-bid'ah. Nah, kemudian kata beliau, wa dzalika anal Qur'an kalamullah jalla sana'uh. Yang demikian itu bahwasanya Al-Qur'an kalamullah,
la ikhtilafa fi baina ahlal ilmi. Baik. Yang kelas 7. Angkat tangan dulu, siapa yang siap? Pertanyaannya sahal insyaallah. Kelas 7. Paling tidak latihan jadi pemberani. Nah, seputar anal Quran kalamullah sahal insyaallah pertanyaannya. Sekedar min babin murajaah saja. Nah, ada yang siap kelas 7 jawab? Angkat tangan dulu. Pertanyaannya menyusul. Tidak ada. Kelas 8. Tidak ada yang berani. 8, 9. Ada yang mau jawab? Tidak ada juga. Kelas 10. As-soal sahal insyaallah. Tidak ada juga. 11. 12. Tidak ada. Hai afan. Al-muwaddafin sudah. Ya. 6. Biar rata. Baik. Sebutkan dalil ayat hadis tentang Al-Quran kalamullah. Ayat dan hadis. Terus. Hadisnya ya ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa kalama rabbi. Ini sudah kita sampaikan juga kajian tadi malam, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, yang mengatakan Al-Qur'an ibarat an kalamillah. Ayat hadis jelas mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ya, tadi juga disampaikan ucapan Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah berdalil dengan Al-A'raf 54, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan memerintahkan. Allah membedakan antara Al-Quran dengan penciptaan. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Nah, kemudian kata beliau, la ikhtilafa fi bain alil ilmi. Tidak ada khilaf antara para ulama Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ini ijma' salaf. Wa man qala kalamullah makhluk faqad kafara. Yang mengatakan Al-Quran makhluk atau kalamullah makhluk, maka dia kafir. Wa za'ama anna Allah azza wa jalla hadatsa fi syai' lam yakun. Berarti dia mengklaim ya ada sesuatu yang makhluk dalam diri Allah yang tercipta yang belum ada sebelumnya. Karena makhluk itu diciptakan ya dari tidak ada menjadi ada, sedangkan Allah zatnya sifatnya azaliyatun wa abadiyatun. Kemudian poin yang keempat yang terakhir dari akidah Tsaur, wa sa'alta yukhalladu finnar ahadun min ahli tauhid. Engkau bertanya, apakah orang yang muwahhid, yang bertauhid itu bisa kekal dalam api neraka? Kata beliau, walladzi indana annaqul. Kami, yaitu Ahlus Sunnah, mengatakan la yukhallad muwahhidun finnar. Tidak akan kekal orang yang bertauhid, yang ada iman, ada tauhid di dalam api neraka. Ini berkaitan dengan tadi fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar dari ahli tauhid. Baik, afwan, ada sedikit perbaikan teknis, qadar Allah tidak bisa. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itu poin yang terakhir dari akidah Abi Tsaur rahimallahu ta'ala. Dan poin yang keempat ini salah satu yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok siapa? Al-Khawarij wal Mu'tazilah, yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan selama masih ada tauhid, seandainya dimasukkan ke neraka karena dosa-dosanya, pasti cepat atau lambat dikeluarkan dari api neraka. Entah dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan syafaat tidak al-kabair ummati, atau langsung dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun intinya, ya Allah berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang muslim dengan orang kafir? Tentunya tidak. Terutama di akhirat, seandainya sama-sama disiksa di neraka, tidak akan sama antara yang masih ada tauhid dengan yang musyrik, yang kafir, yang tidak bertauhid. Ini akidah
Ahlus sunnah la yukhalladu muwahhidun finnar. Tidak akan kekal ya orang yang bertauhid di dalam api neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api nerakanya dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Baik, langsung saja lanjut i'tiqad Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan langsung i'tiqad Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimallahu taala. Namun sebagaimana biasanya sedikit kita akan sampaikan biografi beliau ya, Sahal bin Abdillah At-Tustari, nanti dilihat dalam Syiar Alamin Nubala jilid ke-13 halamannya 331. Yang paling terkenal ya, beliau guru dari Imam Al-Barbahari. Ini sudah kita sampaikan pada kajian online Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Di antara biografi Imam Barbahari, beliau punya guru di antaranya Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimallahu ta'ala. Singkatnya kata Imam Az-Zahabi, beliau Sahal bin Abdillah ibni Yunus. Sahal bin Abdillah ibni Yunus, Syekhul Arifin. Ya, syekhnya orang-orang Al-Arifin. Abu Muhammad At-Tustari As-Sufi Az-Zahid. Antum lu belajar apa? Kok sufi ini? Ya, ini perlu kita sampaikan karena mungkin ada terutama di luar sana yang gagal paham. As-Sufi itu harus antum bisa bedakan As-Sufi Al-Qadim Was-Sufi Al-Hadith Al-Mu'asir. Sebagaimana Syiah zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan At-Tasyayyu Al-Qadim. Ini yang harus diluruskan, dipahamkan agar tidak ada orang-orang yang gagal paham. Ya, nanti akan kita contohkan salah satu yang gagal paham tentang hal ini. Nanti antum yang terutama yang bisa buka YouTube, ada pembahasan singkat dari Syekh Shalih bin Fauzan. Ya, antum bisa klik judulnya Al-Farqu Baina As-Sufi Al-Qadim wal Hadith. Ya, sufi yang lama, yang terdahulu itu sekedar simbol kezuhudan. Paham? Atau yang lebih menyibukkan dengan istilahnya tazkiyatun nafs. Beda dengan sufi yang ya kuburi, yang sekarang ini penyembah kubur, berlumuran dengan kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan sampai tingkat wahdatil wujud. Jangan samakan. Paham? Seperti yang mungkin pernah antum dengar, ya, terutama dari kajian kita, bedakan antara ulama zaman dulu, rawi hadis zaman dulu, yang dikatakan fihi tasyayyu, ada syiahnya. Itu hanya sekedar mereka mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam segi kepribadiannya. Paham? Bukan syiah yang sekarang mencaci maki para sahabat, menyembah kuburan keramat, menyembah Husain, ya, melecehkan Al-Quran. Paham dong? Nah, demikian pula di sini Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sufinya bukan sufi apa? Yang sekarang. Demikian pula Fudail bin Iyad terkenal dengan As-Sufi. Paham dong? Namun sufi yang lama dulu beda dengan yang ya penyembah kuburan, yang ahli bidah. Paham dong? Paham lah? Ya, ini kita tekankan pas karena kita biografinya tadi ada kata-kata sufi. Ini ada sedikit ya istilahnya bantahan untuk salah satu orang yang jahil murakkab, ngawurnya sudah full. Ada beberapa hari lalu kita dikirimi tulisan, dia ingin membantah ana pribadi. Tulisan ana tahun 2020. Judulnya Diam Jangan Mentahdir. Itu kita membawakan riwayat dari seorang yang bernama Imam Al-Harawi, penulis kitab Dhammul Kalam wa Ahlihi. Paham? Beliau yang kita nukil ucapannya, kata Imam Al-Harawi, uritu ala sayf khamsa marrat.
aku pernah diancam, dibunuh dengan pedang sebanyak 5 kali. La yuqalu li irji an madhabika. Tidak dikatakan kepadaku, engkau tinggalkan mazhabmu. Mazhab Ahlussunnah, tidak. Walakin yuqalu li, namun aku diancam dengan kata-kata uskut an mukhalifika. Namun diam, jangan membantah. Itu yang kita terjemahkan tahun 2020 itu. Ana dibantah lewat sisi judulnya, ya ada tulisan judul, tahukah kamu siapa Imam Al-Harawi? Coba lihat di kitab Syiar Az-Zahabi ini dan di referensi lainnya. Imam Sufi, bos. Digelari apa? Imam Sufi. Ini yang kita katakan tadi, contoh orang yang gagal paham tentang apa dan siapa Sufi zaman dahulu. Di antaranya apa? Al-Harawi. Dia mengatakan dan banyak bedanya dengan grup kelompoknya. Termasuk Ibnu Muflinya banyak bedanya. Ternyata ambil dari yang dituduh alil bid'ah. Ini sudah kebangetan, sudah melampaui batas. Sekali lagi, dan ini bukan sekali saja. Dia robek-robek kehormatan para ulama. Di antaranya Imam Al-Harawi. Ana nggak habis pikir. Dia mengatakan, coba lihat di kitab Syiar Az-Zahabi. Yang ada di benak anak, pernahkah dia melihat kitab Syiar Alamin Nubala itu kitab apa? Ya, itu yang pertama. Pernah delok ndak motoi itu? Bang? Yang kedua, bisa ndak dia baca kitab Syiar Alamin Nubala itu? Yang bahasa Arab itu? Coba kita buktikan. Kita mau lihat bagaimana kejahilan dan kedunguan orang ini. Ya, kita bawakan langsung ini bagi yang penulis. Ini bukunya Syiar Alamin Nubala yang anak punya 28 jilid. Ini jilid yang ke-18 tentang Imam tadi, Abu Ismail Al-Harawi, penulis kitab Damul Kalam wa Ahli. Kan dia yang nyuruh, coba lihat Syiar Az-Zahabi. Kayaknya sudah pernah baca. Sekali lagi kita tunjukkan bagaimana bukan kebodohannya, kedunguannya. Kita bacakan ini sekali lagi jilid ke-18 halaman 503. Dia kan yang nyuruh, coba lihat di kitab Syiar Az-Zahabi tentang siapa Imam Al-Harawi. Kita baca halaman 503 poin 260. Beliau mengatakan judulnya saja Syekhul Islam. Ini, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati yang buta. Imam Zahabi sendiri menggelari Imam Al-Harawi Syekhul Islam. Tidak cukup itu saja. Beliau mengatakan Al-Imamul Qudwah. Beliau Imam Al-Qudwah Sri Toladan. Al-Hafidh Al-Kabir. Abu Ismail. Abdullah bin Muhammad ibni Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Ja'far bin Mansur bin Mid Al-Ansari Al-Harawi. Musannif kitab Damil Kalam. Penulis kitab Damul Kalam yang anak punya 5 jilid. Wa Syekhu Khurasan, syekhnya penduduk Khurasan. Min durriyati sahibin Nabi, yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari. Mau dikatakan alil bid'ah. Beliau dikatakan oleh Imam Zahabi Al-Imam Al-Qudwah. Beliau lahir tahun 396 Hijriah. Beliau di halaman 506 mengatakan, sekali lagi biar melek orang yang masih punya mata. Kata beliau, wa kana Syekhul Islam asarian kuhan. Bahkan Syekhul Islam, Imam Al-Harawi asari, salafi tulen. Masih dikatakan Imam Sufi. Sekali lagi, alaihi ma yastahiqu minallah. La kasarallahu amsalahu. Ini sekali lagi karena dia bukan pertama kali. Sebetulnya tidak pantas sebetulnya untuk bahas di sini. Cuma sekali lagi karena sudah melampaui batas luar biasa. Sekali lagi, alaihi ma yastahiqu minallah. Imam Zahabi sendiri mengatakan tentang Imam Al-Harawi. Beliau adalah asarian. Sama dengan salafian. Kuhan khalisan. Kurang apa? Kalau dia memang kurang ajar luar biasa. Alaihi ma yastahiqu minallah. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, meskipun ada kritikan, tetap kulun yukhad min qaiwatul ila Rasulullah sallallahu. Tapi ini sekali lagi pujian, rekomendasi dari Imam Az-Zahabi. Ada sufinya, namun bukan sufi yang
Seperti yang sekarang ini penyembah kubur, penganut wahdatil wujud, berlumuran dengan apa? Ya bid'ah. Iya, beliau ada ketergelinciran. Iya, itu dikatakan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Namun sekali lagi, pujian beliau luar biasa, bukan sebagaimana ada jahil murakkab alai ma yastahiqu minallah. Kata beliau lagi, waqad kana hadar rajul saifan maslulan alal mutakallimin. Beliau Imam Al-Harawi adalah pedang terhunus bagi ahli kalam. Dengan bukti tadi kitab beliau tadi. Ya, tambah lagi Imam Dhahabi mengatakan lagi, wa kana taudan rasiyan fi sunnah la yatazazzal wa la yalin. Bahkan beliau seperti gunung, ya, tebing yang sangat kokoh di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak apa? Goncang. Ya, ini pujian Imam Az-Zahabi. Tambah lagi, ya, beliau mengatakan, menukil ucapan ulama yang lain, Al-Hafidh Abu Nadhr Al-Fahmi, kana Syekhul Islam Abu Ismail Bikra Zaman wa wasita Iqdil Ma'ani. Ya, kata beliau lagi, minha nusratuddin wa sunnah. Beliau adalah orang yang luar biasa membela agama dan sunnah, min ghairi mudahana, tanpa basa-basi sama sekali. Ya, ini mau dikatakan imamnya apa? Ini dikatakan al-bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak tahu dia ngomong, coba lihat syiar Az-Zahabi, ini Zahabi yang gang berapa datang. Ini sekali lagi luar biasa kedunguan, ya, oknum tersebut. Bahkan kata beliau lagi, ini halaman 510. Qultu, kata Imam Dhahabi, qultu qad intafa bi khalqun, banyak manusia yang mengambil faedah dari, ya, ilmunya Imam Al-Harawi. Wa jahila akharun, namun banyak yang enggak paham juga. Ya, di antara sang oknum tadi, kalau jahil yaskut, ini ahsan. Tapi sudah goblok, sudah dungu, namun apa? Luar biasa, ya, lancang mencaci maki para al-ulama. Sedangkan, ya, luhulmul ulama masmuma, dagingnya para ulama itu beracun. Ya, sekali lagi, alai ma yastahiqu minallah. Kemudian kata beliau, fa inna ta'ifatan min sufatil falsafa wal ittihad yakhda'una li kalami fi manazil sairin. Sekelompok orang dari sufi filsafat dan ahli wahdatil wujud, mereka mengambil ucapan Imam Al-Harawi dalam kitab beliau Manazilus Sairin yang disarah oleh Ibnu Qayyim Madarijus Salikin, wa yantahilunahu, ya, wa yaz'umuna annahum muwafiquhum. Mereka kelompok sufi filsafat wahdatil wujud, mereka mengira Imam Harawi itu sejalan dengan mereka. Kata Imam Dhahabi apa? Kalla, tidak benar sama sekali. Ini bantahan kepada oknum juga tersebut. Bahkan kata beliau, bal huwa rajulun asariyun. Bahkan Imam Al-Harawi rajulun apa? Asari salafi. Paham dong? Ya, ini luar biasa. Ya, puji-pujian dari Imam Az-Zahabi. Kemudian ditambahkan lagi halaman 514. Qala Abu Sa'ad As-Sam'ani, kana Abu Ismail mudhiran li sunnah da'iyan ilaiha muharridan alaiha. Abu Ismail Imam Al-Harawi, beliau yang menampakkan sunnah, menyeru kepada sunnah, yang memotivasi orang kepada as-sunnah. Ya, masihkah dikatakan dituduh alil bid'ah, ya, Imam As-Sufi. Ya, sekali lagi, kalau dungu jangan disebar luaskan. Sekali lagi, alai ma yastahiqu minallah. Baik, cukup sekian. Ya, intinya antum jangan kaget ketika mendengar Imam, ya, tadi siapa? Sahal bin Abdillah As-Tustari dikatakan Imam Dhahabi sebagai apa? As-Sufi. Ya, itu sekali lagi bedakan yang dulu, yang, ya, zaman salaf dengan yang sekarang. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh tadi Imam Az-Zahabi, beliau termasuk as-sufi, namun sufi yang apa? Nah, yang klasik, beda dengan yang ada sekarang ini. Sahabah khalahu Muhammad bin Siwah dan seterusnya, ini ya tidak terlalu penting untuk kita sampaikan. Banyak ungkapan-ungkapan tadi Sahal bin Abdillah Tustari yang menunjukkan jauhnya beliau dari ajaran bid'ah-bid'ah yang ada. Di antaranya
Su'ila Sahal ila mata yaktubur rajul al-hadis. Ya, ketika ditanya Sahal bin Abdillah, sampai kapan orang itu belajar hadis, menulis hadis? Beliau mengatakan hatta yamut, sampai meninggal dunia. Ini beda dengan sufi yang ada sekarang. Kalau mereka sekarang apa? Hadatsani qalbi an rabbi. Mereka pakai wangsit katanya. Bukan pangsit ya. Mereka pakai zauq, perasaan, bukan al-hadis. Adapun Sahal bin Abdillah Tustari, ahlul hadis, ahlus sunnah. Gurunya tadi Imam Al-Barbahari. Kemudian kata beliau, ditanyakan sami'tu Sahal bin Abdillah yaqul. Ini sekali lagi ucapan Sahal bin Abdillah Tustari, bagaimana seruan beliau kepada al-hadis. Beliau mengatakan, man arada dunya wal akhirah falyaktubil hadis. Barang siapa yang menginginkan dunia akhirat, hendaklah dia belajar hadis, menulis al-hadis. Fa inna fihi manfaata dunya wal akhirah. Karena dalam hadis ada manfaat dunia dan apa? Akhirat. Nggak bisa disamakan dengan yang ada sekarang ini. Random. Beliau juga mengatakan, wa min kalami Sahal, di antara ucapan Sahal bin Abdillah Tustari, la mu'in illallah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Beda dengan mereka, para kuburiyun tersebut. Yang menolong mereka katanya Abdul Qadir Jailani, Syekh Fulan dan Allan. Naudzubillah min dzalik. Wala dalil ila Rasul sallallahu. Tidak ada dalil kecuali Rasul sallallahu. Beda dengan mereka yang sufi yang tulen itu. Kalau mereka mengatakan maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali. Sekali lagi kata Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, la dalila ila Rasul sallallahu. Adapun mereka yang ahlul bidah mengatakan kedudukan kenabian itu sedikit di atas Rasul. Namun dunal wali, jauh di bawah para wali. Adapun beliau menyeru umat kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala zada ila taqwa, tidak ada bekal kecuali takwa kepada Allah. Wala amal ila sabr alaih, dan tidak ada amal kecuali bersabar di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mautuhu fil Muharram sanah salasin wa tsamanin wa mi'atin. Sahal bin Abdillah Tustari meninggal tahun 283 Hijriah. Tahun 283 Hijriah. Ini mirip dengan kajian nanti malam kitab Mu'taqad Ahlussunnah oleh Harb Al-Kirmani. Beliau wafat 280 Hijriah. Selisih 3 tahun meninggalnya dengan Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimallahu rahmatan wasi'ah. Baik, lanjut sedikit ya. Kata Sahal bin Abdillah At-Tustari tadi, qilalahu mata ya'lamur rajul anna ala sunnati wal jamaah. Kapan seseorang itu dikatakan ahlu sunnah wal jamaah? Ini pembahasan yang sangat berharga bagi kita semuanya. Ini sebagai cermin bagi kita. Kalau kita mengaku ahlu sunnah, ini salah satu apa? Ciri khas dan karakteristik ahlu sunnah wal jamaah. Makanya alhamdulillah sudah kita kaji pembahasan ini dalam beberapa tabligh akbar, dalam kajian-kajian kita di beberapa tempat di luar pulau atau di luar kota, sempat kita jadikan bahan kajian ini, dengan judul 10 karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini juga sebagai pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah, atau kapan orang itu dikatakan keluar dari Ahlussunnah. Itu kalau apa? Menyelisih salah satu usul sunnah yang disampaikan oleh Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sudah kita sampaikan, yang bisa mengeluarkan orang dari ahli sunnah, yang memasukkan orang dari ahli sunnah, masalah usulul akidah. Jangan dilihat dari casingnya, dari apa? Pakaiannya, atau mungkin dari jenggotnya. Iya, jenggot adalah ajaran Rasul, a'ful liha. Tapi bukan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Usama bin Laden, tokohnya khawarij, jenggotnya luar biasa, tapi akidahnya khawarij. Maka apa? Itu tidak bisa dikatakan ahli sunnah meskipun berjenggot. Paham? Sekali lagi agar kita betul-betul paham
Apa barometer tolak ukur orang itu dikatakan ahlu sunnah, kelompok itu dikatakan ahlu sunnah? Intinya tadi, kalau mereka berpegang teguh dengan usul sunnah, mereka ahlu sunnah. Tapi kalau menyelisih salah satu usul sunnah, dia mubtadi' ahlil bid'ah. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Baik, salah satu yang bisa menjawab dari kelas 8. Ucapan Imam Ahmad yang mengatakan, yang menunjukkan orang itu kapan dikatakan keluar dari ahli sunnah. Nah, singkat insyaallah ucapan beliau. Tafadhalu. Taib. Antum lagi. Tahu ya, harus betul sekarang ini. Surah. Qala Imam Ahmad. Karir soal, Masya Allah. Taib. Sebutkan ucapan Imam Ahmad dalam kitabnya Usul Sunnah yang mengatakan kalau orang itu menyimpang dari usul sunnah, dia bukan ahli sunnah alias mubtadi. Sebutkan redaksi ucapan Imam Ahmad tersebut. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala min sunnati allati wa baraka minha aslahan dan yaqbalha wa yaqbiha dan yasamika ahliha. Baik, jazakallahu khair. Baik. Ya, roji ucapan Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah tadi, wa minas sunnatil lazima allati man taraka khaslatan minha wa lam yaqbalha wa lam yaqul biha lam yakun min ahliha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satu darinya, tidak mau menerimanya, tidak mau mengatakannya, dia bukan Ahlus Sunnah. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fatawa Arkanil Islam. Kapan orang itu dikatakan keluar dari firqah najiyah Ahlus Sunnah? Kalau jatuh dalam penyimpangan masalah tauhid, jatuh ke dalam kebid'ahan, bukan masalah akhlak. Sekali lagi ini poin penting untuk membedakan mana Ahlus Sunnah, mana ahli al-bid'ah. Mata ya'lamu rajul an ala sunnati wal jamaah? Qala Imam Sal bin Abdullah Tustari mengatakan, idza arafa min nafsihi asyra khisal. Kalau dia mengetahui dari dirinya 10 perangai ini. Yang pertama, ini bukan pembatasan. Ini bukan pembatasan usul sunnah. Lihat lengkapnya di kitab-kitab yang lebih panjang dari ini. Kitab usul sunnah Imam Ahmad tadi dan yang lainnya. Cuma ini beberapa poin penting dalam usul sunnah. Kemudian yang kedua, yang disebut sebetulnya cuma 9. Cuma ada kata-kata 10 khisal, ada beberapa kemungkinan. Mungkin bisa jadi ada yang yaskut, yang terputus di manuskrip. Wallahu a'lam. Atau yang kedua, ini mimbab jabr kasr. Istilahnya para ulama menggenapkan bilangan yang masih ganjil. Jumlahnya 9, cuma dikatakan 10 untuk sekedar menggenapkan. Faham dong? Antum jangan kaget kalau antum hitung beberapa poin yang disampaikan oleh Imam Shalih bin Abdullah Tustari cuma 9 saja. Paham dong? Ini min babi jabr kasr, atau barangkali di manuskrip itu ada yang kehapus, wallahu ta'ala. Ala kullin, ini usul sunnah yang menjadikan orang bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Kita ambil satu poin saja karena waktunya sudah mepet. Yang pertama kata beliau, la yatrukul jama'ata, tidak meninggalkan al-jama'ata. Al-jama'ah itu secara global ada 2 macam. Jama'atul adyan dan jama'atul abdan. Insyaallah sudah pernah kita sampaikan dalam kajian Syarh Sunnah ini. Jama'atul abdan wa jama'atul adyan. Taib, hadiahnya tinggal 1. Siapa yang bisa mensyarah? Fadhal. Jama'atul adyan itu adalah jamaah adalah makna alaihi wassalam dan pula dapat anhu antal jamaah ma wafaqal haq. Nah, yang kedua dan adalah mendengar dan pasrah ini muslim. Taib Hasan, taib. Jazakumullah khair. Itu yang kita pernah sampaikan di beberapa kajian kita, kata para ulama, al-jama' ada 2 macam.
jama'atul adyan, jamaah din, yaitu maksudnya jamaah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang Rasul sampaikan dalam hadis perpecahan umat, ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat yang selamat al-jama'atu. Maka kalau orang itu mau mengikuti Ahlussunnah, menjadi Ahlussunnah, harus mengikuti jalan para sahabat Nabi SAW, apalagi dalam bab al-aqidah. Al-jamaah, yaitu yang pertama jama'atul adyan, jamaahnya para sahabat Rasulullah SAW, dan itu adalah al-haq, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, engkau sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Ya, selama mengikuti makna ali washabi, itulah namanya al-jamaah. Kemudian yang kedua, jamaah maknanya jama'atu al-abdan, yaitu asam wa ta'a li a'immatil muslimin. Berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin, membaiatnya, menghormatinya, tidak mencaci makinya, mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah bersabda, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, pegang erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Karena barang siapa yang memisahkan dari jamaah pemimpin kaum muslimin lalu mati dalam keadaan jahiliyah. Maka ciri Ahlussunnah tidak meninggalkan jamaah dengan dua maknanya tadi. Jamaah yaitu jamaah para sahabat, ajaran para sahabat, ajaran kebenaran yaitu yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dan yang kedua, jamaatul abdan, jamaah pemimpin kaum al-muslimin. Ya, semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Ada pertanyaan, dari mana awalnya orang bisa mengatakan Al-Quran makhluk? Atau kalau mungkin maksudnya siapa yang pertama kali, ya kelompok Al-Jahmiyah. Dan itu mereka warisi dari orang-orang Al-Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Di antaranya ucapan orang musyrikin seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudaththir. Allah mengatakan tentang ucapan orang kafir, in hadza illa qaulul bashar. Orang musyrik mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Ini diantara apa? Nenek moyang kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian diantara sebabnya mereka mengatakan demikian, karena akidah mereka yang pertama mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Maka selain Allah adalah makhluk, kata mereka. Ya, sekali lagi, mereka tidak mengimani nama dan sifat Allah. Maka mereka mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk. Karena mereka tidak mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan yang tidak layak sebetulnya. Ini sekedar litanbih. Ya, sama dengan tadi kita membantah tadi. Ya, salah satu pelajarannya jangan ngawur. Ya, terutama tadi dalam masalah mencelah para ulama ataupun tadi membantah tanpa ilmu, membantah dengan kebodohan. Hati-hati. Ini juga sama. Ini pertanyaan litanbih. Kita katakan yang pertama, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak beritanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusia yang akan ditanya. Ini pertanyaan yang tidak layak, cuma litanbih saja. Mengapa Allah menciptakan malaikat? Ya, ini sekali lagi pertanyaan yang tidak layak ditanyakan. Ya, sekali lagi hati-hati. Ya, jaga alisan, jaga pertanyaan. Ya, mengapa Allah menciptakan malaikat? Bukankah Allah bisa semuanya? Sekali lagi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Namun sudah pernah kita sampaikan, Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya, Allah tidak butuh kepada apapun. Namun di balik semua ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Di antaranya ketika Allah menciptakan para malaikat, terutama malaikat misalnya malaikat
ya pencatat amal perbuatan manusia. Di antara hikmahnya agar manusia betul-betul paham Allah ketika misalnya menyiksa hamba karena perbuatannya itu atas keadilan Allah. Allah memiliki apa? Saksi-saksi dari para malaikat tersebut. Allah menegakkan timbangan pada hari kiamat. Di antara hikmahnya agar manusia betul-betul paham Allah Maha Adil, tidak mendolimi seorang pun dari hamba. Dan sekali lagi Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Cuma sekali lagi hati-hati kalau bertanya, ya terutama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, izin bertanya di luar apa tema? Mengapa dosa syirik besar ataupun yang kecil tidak bisa diampuni oleh Allah? Yang benar, dosa syirik kecil masih diampuni oleh Allah. Ala rajih. Adapun dosa besar, Allah tadi berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, karena ini adalah innasyirka la dzulmun azim, kedzaliman yang sangat besar. Nah, ini masalah zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga dianjurkan dibaca ketika kita singgah di suatu tempat. Wallahu a'lam. Tolong disebutkan lagi dalil tentang Al-Quran kalamullah dari hadis dan dari hadis tapi dengan pelan-pelan. Baik. Nanti tanya kepada yang sudah hafal. Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Anak ulang pelan-pelan lagi 3 kali. Ala rajulun. Nanti redaksi lengkapnya persisnya dilihat lagi di kitab aslinya. Ya, seorang thalibul ilmi tidak cukup hanya ya di majelis saja, ya. Perlu buka lagi di maktabah. Bisa jadi mungkin ada yang sampaikan keliru, antum bisa meluruskan. Ya, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi. Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi. Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Terakhir, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi antum mengatakan al-kalam ya'ud ila man takalama awwala marrah, dan Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan di zaman Rasulullah. Bagaimana dengan ayat Al-Qur'an ini? Qala rabbi inni wahanal adzamu minni ila akhirih, dan ayat-ayat lain seperti 2 anak Adam yang berselisih. Berarti ada sebagian di dalam Al-Qur'an selain kalam Allah. Ini syubhat. Ya, hati-hati ya. Yang pertama tadi kaidahnya al-kalam dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Baik, sekarang ana cerita ya. Tadi ada oknum yang membantah ana. Paham dong? Kemudian antum ceritakan cerita ana tadi. Paham dong? Maka ucapan cerita tadi itu kepada sang oknum atau kepada ana? Ceritanya loh ya. Hah? Kepada yang menceritakan. Demikian pula ketika Allah menceritakan kisah Fir'aun dan dialog Fir'aun dengan yang lainnya, itu dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang menceritakan kisah apa? Tersebut. Paham dong? Nah, hati-hati dengan asyubhat. Bagaimana? Iya. Dari sisi salam, iya. Yang mengucapkan salam, lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan secara umum ya. Faraid yang wajib lebih utama dari yang nawafil. Tapi kenapa mengucapkan salam lebih utama daripada yang apa? Menjawabnya. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, Ahlus Sunnah sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru masunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu apa? Berputar. Ya, kita katakan yang wajib yang lebih utama. Sebagaimana dalam hadis wali,
Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Sekali lagi, ini yang paling utama. Adapun masalah assalam wallahu alam, tetap yang wajib itu yang lebih apa, dalam artian itu yang lebih banyak pahalanya. Cuma dari sisi yang lain, sekali lagi ini bukan masalah pahala, yaitu dalam masalah untuk menebarkan al-ukhuwah Islamiyah. Dari sisi itu saja. Namun tetap yang wajib itu yang lebih utama. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, man istaghala bin nafli anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibuk dengan yang sunnah meninggalkan yang wajib, maka dia maghrur, tertipu. Taib, yang terakhir ini sudah kita jawab tadi, masalah kalamullah dinisbatkan pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kurang lebihnya mohon maaf, pas 10:30, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.